pergi ke Baitullah. Mari menabung setiap hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu sehat selalu sepanjang waktu. Saya Anissa Ibadiah dari Prodi Komunikasi dan Konseling Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan sharing yang semoga nantinya bermanfaat buat kamu. Hampir semua orang pernah mengeluh. Bagaimana dengan kamu? Mengeluh nampaknya sudah menjadi kebiasaan ya, yang sering dilakukan oleh sebagian besar orang. Lalu, kamu tahu nggak sih mengeluh itu apa? Mengeluh adalah sebuah kondisi di mana kamu merasa tidak puas dengan keadaan. Biasanya, seseorang mengeluh dikarenakan keinginan harapannya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dan biasanya, keluhan diungkapkan dengan kata-kata. Seringkali orang-orang mengeluh pada apa yang terjadi. Misalnya saja nih, cuaca yang panas, hari hujan, tugas yang menumpuk, gaji yang kecil. Padahal, apapun yang menimpa kita, belum tentu itu hal buruk loh. Pasti alasan kamu untuk mengeluh karena kamu tidak mau mengakui bahwa kamu memiliki tanggung jawab, atau karena kamu kurang perspektif, atau karena kamu tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan, atau mungkin karena kamu ingin merasa penting. Pantaskah kamu mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Lalu, lantas kita berkeluh kesah. Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatu. Apakah kita bermaksud untuk menyanyiakan semua itu? Lantas menyingkirkan semua beban dan tanggung jawab kita. Karena itu, tidak seharusnya kita mengeluh akan kehidupan. Karena jika kita berpikir lebih, maka kita sendiri tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Karena kenikmatan yang telah kita terima selama ini, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah sanggup dihitung oleh siapapun. Dengan banyaknya kenikmatan selama ini, tidakkah pantas jika kita mengeluh? Sebagaimana firman Allah Quran Surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kadang kita melihat hidup orang lain lebih bahagia, padahal bisa saja dia lebih sulit. Hanya saja dia tidak mengeluh. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang seorang musafir dengan seorang pelayan kesayangannya. Seorang musafir dengan seorang pelayan kesayangannya mengadakan perjalanan jauh. Dalam perjalanan itu, mereka membawa barang-barang berharga untuk dijual, seperti seekor kambing, ayam jago, serta sebuah obor. Di sepanjang perjalanan, mereka berdiskusi tentang sifat Tuhan. Tuhan itu baik, Dia selalu menyertai kemanapun kita pergi, ujar si pelayan. Aku tidak yakin dengan apa yang kau katakan. Lihat saja, mungkin Tuhan menyertai perjalanan kita, ujar musafir sinis. Menjelang sore tibalah mereka di sebuah desa. Mereka berharap dapat beristirahat sejenak di desa itu. Tetapi sayang, tidak seorang pun yang bersedia menerima mereka. Penduduk di desa itu tidak mau menerima orang asing. Jadi mereka mengusir musafir dan pelayannya. Mendapat perlakuan kasar seperti itu, musafir menggerutu. Benar kan kataku? Tuhan tidak menyertai kita. Buktinya, Dia tidak memberi kita tempat beristirahat. Karena tidak ada tempat untuk beristirahat, maka musafir dan pelayannya terpaksa pergi ke tengah hutan yang letaknya tidak jauh dari desa. Sampai di sana, musafir itu memasang tenda lalu berbaring melepas rasa lelah. Si pelayan berusaha menghibur tuan-tuannya. Pasti menurut Tuhan bermalam di tengah hutan ini merupakan yang terbaik bagi kita,
ujar si pelayan. Tidak lama kemudian terdengarlah suara binatang buas. Ternyata seekor serigala datang menerkam kambing milik sang musafir. Karena ketakutan, sang musafir pun lari dan memanjat pohon untuk menyelamatkan diri. Dari atas pohon, sang musafir berkata kepada si pelayan, "Masih beranikah engkau mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Lihat saja, Tuhan sudah membiarkan kita kedinginan di hutan ini. Tidak hanya itu saja, Dia sudah membuatku rugi karena tidak dapat lagi menjual kambingku ke pasar." Pelayan yang bijaksana itu berusaha menenangkan majikannya. "Tuan, seharusnya bersyukur dan berterima kasih, karena jika serigala itu tidak menerkam kambing, Tuan dan akulah yang diterkamnya. Tuhan memang baik karena sudah melindungi kita dari maut," ujar si pelayan. Musafir masih berada di atas pohon ketika hembusan angin kencang memadamkan obor yang merupakan satu-satunya penghangat yang ia miliki. Di tengah cuaca yang begitu dingin, sang musafir itu masih saja mengeluh dan tidak mempedulikan kata-kata si pelayan. Dengan sindiran sinis ia berkata, "Kelihatannya kebaikan Tuhan kepada kita begitu nyata di sepanjang malam ini." Keesokan harinya, mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Ketika melewati desa yang kemarin mereka singgahi, mereka terkejut melihat keadaan desa yang porak-poranda. Setelah bertanya kepada para penduduk, tahulah sang musafir bahwa semalam sekelompok perampok telah menjarah desa tersebut. Telah terbukti bahwa Tuhan itu memang baik. Jika semalam kita menginap di sana, barang-barang Tuhan yang berharga dan akan ikut dirampok. Dan kalau saja angin kencang tidak memadamkan obor, perampok-perampok itu pasti dapat melihat barang-barang dengan jelas lalu mengambilnya semua, ujar si pelayan. Sang musafir pun tertunduk malu. Ia lalu menangis karena dia di sepanjang jalan, ia hanya mengeluh dan menggerutu kepada Tuhan. Ada salah satu perkataan dari Henry Simon, yaitu perjuangan akan semakin berat manakala kita mulai mengeluh dan mulai membandingkannya dengan beban orang lain yang terlihat lebih ringan. Sampai kapan kamu terus mengeluh? Tahukah kamu jika kamu terus mengeluh, itu akan membuang-buang waktumu saja dengan sia-sia. Ada suatu perkataan dari Dedi Dahlan tentang hal ini. Ia berkata, jangan buang waktu dengan mengeluh atau bosan. Kalau Anda memang ingin membuktikan, ya harus dengan tindakan. Nah, sekarang aku akan kasih tahu nih ke kamu bahwa mengeluh punya dampak negatifnya loh. Dampak negatif akibat suka mengeluh, yang pertama, mudah merasa lelah. Kedua, memicu bad mood. Ketiga, kreativitasmu akan menurun. Keempat, stres yang meningkat. Kelima, menurunnya sistem kekebalan tubuh. Dan mengeluh membuat hidupmu jauh dari kata bahagia. Karena apa? Karena mengeluh hanya akan memadamkan semangatmu. Kamu jadi tidak fokus menyelesaikan setiap pekerjaan, menguras waktu dan tenagamu saja dengan sia-sia, menularkan hal-hal yang negatif kepada orang-orang di sekitarmu. Mengeluh jadi tanda kalau kamu kurang bersyukur dan kamu jadi merasa berat hati menjalani kehidupan. Nah, sekarang aku akan kasih tahu tips untuk mengurangi rasa mengeluh. Yang pertama, ubah cara berpikirmu menjadi lebih positif atas segalanya. Kedua, latih dirimu untuk gak terlalu cepat menilai segala sesuatu. Ketiga, biarkan dirimu menemukan ventilasinya sendiri setiap saat. Keempat, buatlah daftar hal-hal yang membuatmu bersyukur. Kelima, coba untuk melakukan latihan yoga atau relaksasi pernafasan. Keenam, jadilah perubahan yang kamu harapkan ada di dunia ini. 7. Terimalah tanggung jawabmu sebagaimana seharusnya. Ke-8, temukan apa yang membuatmu bahagia seperti hobi dan lain sebagainya. 9. Rawat dirimu sendiri dengan baik. Dan ke-10, tanyakan pada dirimu sendiri ketika kamu buka mulut, apakah aku lebih baik mengeluh atau bahagia? Sekarang waktunya coba deh kamu tegakkan bahu, tajamkan mata untuk melihat masa depan yang lebih cerah. Jangan biarkan semangat yang ada pada dirimu hilang karena keluh kesah
Anda sekarang ini. Dan pesan dari saya, di saat ingin mengeluh tentang hidup, di situ saya diingatkan untuk bersyukur. Apapun itu, syukuri. Nah, tadi itu sharing dari saya. Nah, semoga nantinya bisa bermanfaat dan bisa diterapkan ya buat kehidupan kalian. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.